Inilah cerita Aswan Syafyuddin, sopir truk jadi anggota DPRD Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Aswan dilantik bersama 24 anggota legislatif terpilih lainnya di ruang rapat paripurna DPRD Bau-Bau, pada Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Sosok pria yang genap berusia 39 tahun pada Februari tahun 2024 lalu ini, bertarung pada pemilihan legislatif, Pileg, tanpa modal banyak. Ia hidup pas-pasan bersama istri dan kedua anaknya di Pulau Makassar, Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau-Bau, Provinsi Sultra. Selama 2 tahun belakang, ia sehari-hari bekerja sebagai sopir truk pengangkut material yang penghasilannya tidak menentu. Tidak menentu, terkadang dalam sebulan itu tidak ada penghasilan, ungkap Aswan saat ditemui di kediamannya, Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024, pagi. Kediaman Aswan tampak sederhana, ia juga memiliki warung yang isinya sudah tinggal sedikit, warung berlokasi tepat di depan rumah. Saat memasuki rumah bercat hijau tersebut, tampak tidak terdapat sofa serta atap rumah bocor hingga terdapat wadah penampung air tergeletak di ruangan tempat Aswan menjamu tamunya. Adapun rumah sederhana yang menjadi tempat tinggalnya merupakan pinjaman dari keluarga serta telah ditempati sejak tahun 2016 lalu. Aswan bercerita, setelah menikah memutuskan tidak tinggal bersama orang tua serta berusaha mandiri dan berjuang untuk kehidupan keluarga. Sebelum bekerja sebagai sopir, Aswan mengungkapkan sempat tes polisi sebanyak 6 kali tetapi tidak kunjung lolos menjadi anggota Polri. Karena umurnya sudah tidak lagi memenuhi syarat mendaftar polisi, Aswan akhirnya memutuskan untuk merantau ke Provinsi Papua. Tahun 2007, ia akhirnya kuliah di STIMIK Bina Bangsa Kendari hingga berhasil menyelesaikan studinya sebagai sarjana sistem informasi. Semangatnya tidak luntur hingga akhirnya menikah pada tahun 2016. Kini telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Hampir semua pekerjaan dilakoninya untuk memenuhi kebutuhan mulai dari menjual ikan, menimbang besi tua, hingga menjadi helper sopir tambang. Selama kurang lebih 3 bulan, Aswan menjadi helper sopir tambang di Weda. Ia pulang ke Kota Bau-Bau dan menjadi sopir truk selama kurang lebih 2 tahun. Bahkan saat sudah mencalon, ia masih melaksanakan rutinitasnya mengantar material sembari berkampanye. Awalnya, pencalonannya sebagai anggota DPRD Kota Bau-Bau untuk kedua kali ditentang keluarga karena masalah ekonomi. Namun Aswan bertekad meyakinkan keluarga mengenai majunya sebagai wakil rakyat. Aswan Syafyuddin sebelumnya telah mencalonkan diri pada pemilihan umum 2019, tetapi tidak terpilih. Ia kemudian mencoba kembali pada pemilu 2024, dan berhasil menduduki kursi DPRD Bau-Bau. Aswan memperoleh suara sah sebanyak 1020 dengan pemilih terbanyak berasal dari Pulau Makassar yaitu 699 suara. Menurutnya, perjuangan hingga akhirnya terpilih sebagai anggota DPRD Dapil 2 Kota Bau-Bau tidak lepas dari kepercayaan masyarakat serta dukungan rekan-rekan kerja sesama sopir truk. Saya akhirnya memutuskan maju sebagai calon anggota dewan karena di Sukanayo tidak ada perwakilannya. Selain itu, ada permintaan beberapa kelompok masyarakat dan pemuda, bebernya. Sosok pria yang mengabdikan dirinya pada Partai Persatuan Pembangunan, PPP, ini membawa cukup banyak keresahan yang diharapkan dapat diselesaikan untuk kesejahteraan masyarakat Pulau Makassar. Masalah jalan, perhatian kepada nelayan dan petani agar-agar hingga masalah bantuan yang belum tepat sasaran, pungkasnya. Selain itu, ia mengaku menampung aspirasi sopir truk yang mengeluhkan kelangkaan BBM solar. Itu menjadi tanggung jawab saya sebagai perwakilan di DPRD, tambahnya. Saat dilantik pada Selasa kemarin, ia mengaku cukup takut karena baru pertama kali merasakan pelantikan. Ia hadir dengan gagah menggunakan jas coklat, dasi warna hijau seperti partai yang menjadi tempatnya bernaung. Saat diwawancarai usai pelantikan, ia mengaku bersyukur sebab bisa mencapai kursi DPRD Bau-Bau sebagai wakil rakyat. Saya bersyukur kepada Allah SWT karena bisa sampai ke titik ini, anggota dewan, sebab tadinya sopir truk yang hanya antar-antar material bisa sampai di titik ini, pungkasnya. Selain bawa mobil, kita ada pekerjaan lain. Mobil.
membantu. Jadi misi utama setelah Misi utama ya tentu sebagai tupoksi saya sebagai legislator, itu salah satunya budgeting, legislasi, mengontrol kinerja pemerintah. Tentu itu dalam melakukan pengawasan seperti yang saya utarakan tadi tentang masalah-masalah bantuan-bantuan pemerintah terhadap masyarakat kecil. Nah, itu yang harus dilakukan kembali saya kira. Perasaan Bapak bagaimana setelah dilantik jadi anggota Dewan? Ya tentunya tidak lupa seperti rahmatnya saya sampai hari ini berada di titik ini. Yang tadinya jadi punya sopir trek sampai dalam buana KRP antar material dan alhamdulillah sampai hari ini rasa syukur yang sebesar-besarnya. Terutama terima kasih saya kepada orang tua saya, anak istri saya, alhamdulillah sampai di titik ini mereka masih siap. berapa lama membawa trek yang mencapai Hampir kurang lebih 2 tahun ya. Kurang lebih 2 tahun saya jadi sopir trek. Mungkin satu kota Bogor trek itu mungkin dikenal karena di depan itu ada tulisan trek rumah. Pak, sekarang kan setelah dulu jadi anggota Dewan, apa yang akan diperjuangkan untuk teman-teman sopir truk nanti? Ya tentu untuk teman-teman sopir trek ya seperti hari-hari ini yang kita lihat kelangkaan BBM-nya terutama solar, bensin, pertalite, nah, itu mungkin sebagai aspirasi mereka tentu itu menjadi tanggung jawab saya sebagai perwakilan di Pak, apa sih yang memotivasi Bapak untuk maju ke DPR sebenarnya dari seorang politikus? tentu yang memotivasi saya ya dengan perkembangan saya lihat perkembangan masyarakat di bawah banyak hal-hal yang tidak tersentuh secara langsung, baik itu bantuan-bantuan langsung dari pemerintah seperti PKH yang memang bantuan-bantuan PKH ini kadang-kadang yang memang yang seharusnya layak dapat jadi tidak dapat. Itu perlu dievaluasi, saya kira seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.